Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wasahhil lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihil akhyar wa sallama tasliman katsira. Ayah bunda yang dirahmati Allah dan adik-adikku semuanya yang masih setia mendengarkan kisah sirah nabawiyah sampai pada video ke-12 ini. Kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu kisah di edisi serial Sirah Nabawiyah tentang perintah melaksanakan dakwah kepada Allah dan materi dakwah. Tentang dakwah itu sendiri, sebenarnya setiap muslim, setiap mukmin terbebani untuk mendakwahkan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW, minimal di kalangan keluarga sendiri. Makanya penting bagi seorang kepala keluarga, bapak-bapak, ayah, atau anak lelaki yang paling besar, tertua, penting kiranya untuk mengetahui kisah sirah nabawiyah, biografi Nabi dari awal sampai akhir, sehingga mampu menyampaikannya kembali kepada anggota keluarganya, istri dan anak-anaknya. Ya, dalam satu hari minimal satu kali. Bisa dilakukan setelah sholat subuh berjamaah, atau sholat asar, atau ba'da sholatil maghrib jikalau dirasa memang tidak ada waktu. Tetapi ini semuanya akan memberikan warna tersendiri di keluarga, sehingga anak-anak kita di era digitalisasi ini tidak 100% dihiasi pikirannya, otaknya dengan hal-hal yang kita tidak bisa kontrol, karena mungkin dan hampir masing-masing anak memegang HP Android. Nah, ayah bunda dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mendapat berbagai macam perintah dalam firman Allah Quran surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai dengan 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal muddaththir, hai orang-orang yang berkemul, fa'anzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Wa rabbaka fakabbir, dan Rabbmu agungkanlah. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu bersihkanlah. Wa rujza fahjur, dan perbuatan dosa tinggalkanlah. Wa la tamnun tastakfir, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak. Wa li rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu
bersabarlah. Al-Muddathir ayat 1 sampai dengan 7. Sepintas lalu ini merupakan perintah-perintah yang sederhana dan remeh, namun pada hakikatnya mempunyai tujuan yang jauh, berpengaruh sangat kuat dan nyata, dan dapat dirinci sebagai berikut. Yang pertama, qum fa'angzir, bangunlah lalu berilah peringatan. Tujuan pemberian peringatan ini agar siapapun yang menyalahi keridhaan Allah di dunia ini diberi peringatan tentang akibatnya yang pedih di kemudian hari, dan yang pasti akan mendatangkan kegelisahan dan ketakutan di dalam hati. Makanya Allah menyuruh kepada Rasulullah untuk memberikan peringatan. Ini penting, sama seperti sebelum kita melakukan tindakan, kita peringati dulu siswa-siswa kita peringati dulu anak-anak kita. Ya, misalkan jangan bermain di kebun karena di sana banyak pecahan beling, sehingga kalau kita main di sana kita nggak sadar kaki kita kena beling berdarah. Sekalipun pakai sandal misalkan, kalau ternyata belingnya jauh lebih tajam dan kuat, bisa saja tertusuk. Maka peringatan ini seharusnya diindahkan oleh anak-anak yang memang sukanya bermain. Dan kalau sudah bermain, mereka tidak tahu tempat, terkadang tidak tahu juga waktu. Sehingga ketika itu terjadi kepada anak kita, padahal sudah kita peringati, maka yang ada hanyalah penyesalan bagi si anak tersebut. Nah, itulah pentingnya peringatan. Yang kedua, wa rabbaka fakabbir. Tujuan mengagungkan Rob agar siapapun yang menyombongkan diri di dunia tidak dibiarkan begitu saja, melainkan kekuatannya akan dipunahkan dan keadaannya dibalik total, sehingga tidak ada kebesaran yang menyisa di dunia selain kebesaran Allah. Betul, berapa banyak kawan-kawan kita, bahkan kita sendiri yang dulunya dahsyat, terkenal, semangat, kerakannya luar biasa, akhirnya syaitan membisikkan sesuatu yang menjadikan orang-orang itu akhirnya menyombongkan diri, walau sedikit terbersit di dalam hatinya bahwa ini tidak akan terjadi kalau bukan karena aku. Ini gak akan pernah terlaksana jika bukan karena aku. Semuanya tidak akan beres kalau bukan aku. Aku, dan karena aku terus inilah menjadikan orang tersebut akhirnya merasa sombong. Syaitan membisikinya terus. Jin-jin kafir menyelimutinya sehingga terkesan semuanya tidak akan pernah bisa berjalan dengan lancar kalau bukan karena dia. Kesombongan ini bukan atau tidak seharusnya dilakukan oleh manusia, karena al-kibru, kesombongan itu hanya milik Allah. Maka tatkala ada makhluknya, hambanya, kita sombong, Allah marah, Allah murka. Lalu dicabutlah kehebatan orang tersebut, diambillah kepiawaiannya, semangatnya. Bahkan Allah sampai membuat dia terpuruk,
terpuruk ekonominya, terpuruk kesehatannya, terpuruk seluruh kenikmatan yang selama ini dia dapatkan. Waliyadzubillah, kita berlindung pada Allah Subhanahu wa ta'ala jikalau itu terjadi sama kita. Bersegeralah istighfar, meminta ampunan kepada Allah, dan bertobatlah. Sesungguhnya istighfar mempunyai banyak fadilah. Salah satunya, dia akan mendatangkan ketenangan jiwa, mendatangkan rezeki, mendatangkan kelembutan hati, dan masih banyak lagi. Yang ketiga, wa thiyabaka fatahhir. Tujuan membersihkan pakaian dan meninggalkan perbuatan dosa agar kebersihan lahir dan batin benar-benar tercapai. Begitu pula dalam membersihkan jiwa dari segala noda dan kotoran, bisa mencapai titik kesempurnaan, agar jiwa manusia berada di bawah lindungan rahmat Allah, penjagaannya, pemeliharaannya, hidayah dan cahayanya, sehingga dia menjadi sosok paling ideal di tengah masyarakat manusia, mengundang pesona semua hati dan decak kekaguman. Selanjutnya yang keempat, tujuan larangan mengharap yang lebih banyak dari apa yang diberikan. Wala tamnun tastakthir. Wala tamnun, dan janganlah kamu memberi dengan maksud tastakthir, memperoleh balasan yang lebih banyak. Tujuannya adalah agar seseorang tidak menganggap perbuatan dan usahanya sesuatu yang besar lagi hebat, agar dia senantiasa berbuat dan berbuat, lebih banyak berusaha dan berkorban, lalu melupakannya. Bahkan dengan perasaannya di hadapan Allah, dia tidak merasa lebih berbuat dan berkorban. Ini penting sekali, sehingga ada istilah balas budi. Kalau kitanya yang merasa harus membalas budi, itu baik. Tetapi jikalau yang kita harapkan adalah mereka yang kita harapkan karena perbuatan baik kita terhadapnya, mungkin kita pernah menolongnya dengan pernah meminjamkan motor kita atau mobil kita, dengan harapan satu waktu nanti dia akan memberikan balasan yang lebih, atau tadi bisa kita bilang balas budi. Ini akan membuat kita yang memberikan bantuan tidak ikhlas, selalu diingat-ingat, dan bahkan terkadang ketika percekcokan mulut terjadi, dia akan mengungkapkan dan menceritakan bahwa dulu pernah ditolongnya, dulu dia pernah menolong, pernah membantu di saat temannya atau tetangganya kesusahan. Ketika ini kemudian diungkap kembali, itu pertanda bahwa bantuan baiknya, amal solehnya kurang ikhlas. Yang seharusnya dilakukan adalah lakukan saja apa yang bisa dilakukan. Kalau itu memang baik, lalu lupakan. Kalau memang masih ingat, cukup diingat saja, cukup ingat, selesai begitu saja. Kalau orang yang kita bantu kemudian melupakannya, itu urusan dia. Karena sesungguhnya ada pahala di antara kita yang membantu dengan Allah yang memberikan balasan. Karena sesungguhnya jikalau itu adalah perbuatan baik, maka pahalalah balasannya. Kalau itu adalah perbuatan yang sebaliknya,
atau tidak baik, maka dosalah yang akan kita dapatkan. Ingat, selalu akan ada dua sisi. Sisi yang kiri jatuhnya nanti ke neraka, dan yang kanan jatuhnya ke surga. Nah, kira-kira perbuatan kita ini adalah perbuatan yang baik atau sebaliknya? Kalau baik, tentunya Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Tetapi jika sebaliknya, tentu neraka telah menanti kita. Wallahu a'lam bishawab, wal a'yadzu billah. Yang kelima, dalam ayat yang terakhir terdapat isyarat tentang gangguan, tentang siksaan, tentang ejekan dan olok-olok yang bakal dilancarkan orang-orang yang menentang, dan bahkan mereka akan berusaha membunuh beliau dan membunuh para sahabat serta menekan setiap orang yang beriman di sekitar beliau. Allah memerintahkan agar beliau bersabar dalam menghadapi semua itu dengan modal kekuatan dan ketabahan hati, bukan dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, tapi karena keridhaan Allah semata. Wali rabbika fasbir, dan untuk memenuhi perintah Rabbmu bersabarlah. Wali rabbika fasbir. Bicara tentang sabar, tentunya ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahkan untuk kita manusia biasa, hambanya, umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa idza asabat musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Fabashshirus sabirin, maka berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yang jikalau ditimpa musibah mereka mengatakan inna, sesungguhnya kami lillahi, milik Allah, wa inna, dan sesungguhnya kami ilaihi, kepadanya, raji'un, akan kembali. Ayah bunda dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah, Allah Maha Besar. Alangkah sederhananya perintah-perintah ini jika dilihat secara sepintas lalu. Alangkah lembut sentuhannya, tetapi betapa besar dan berat pengamalannya. Alangkah besar pengaruh guncangannya terhadap seisi alam dan membiarkan sebagian berbenturan dengan sebagian yang lain. Ayat-ayat ini sendiri mengandung materi-materi dakwah dan tabligh. Pemberian peringatan itu sendiri biasanya mengundang berbagai reaksi yang kurang menyenangkan bagi pelakunya. Apalagi semua orang sudah tahu bahwa dunia ini tidak mau tahu apa yang dilakukan manusia dan tidak akan memberi balasan macam apapun terhadap apapun yang mereka kerjakan. Pemberian peringatan menuntut kedatangan suatu hari di luar hari-hari di dunia, yang pada saat itu akan ada pembalasan. Hari itu adalah hari kiamat atau hari pembalasan. Hal ini mengharuskan adanya suatu kehidupan lain yang berbeda dengan kehidupan yang dijalani manusia di dunia. Semua ayat ini menuntut tauhid yang jelas dari manusia, penyerahan urusan kepada Allah, meninggalkan kesenangan diri sendiri dan keridhaan manusia untuk dipasrahkan kepada keridhaan Allah. Jadi hal-hal yang terangkum di sini meliputi yang pertama tauhid, yang kedua iman kepada hari akhir, yang ketiga membersihkan jiwa dengan cara menjauhi kemungkaran dan kekejian yang kadang-kadang mengakibatkan munculnya hal-hal yang kurang menyenangkan, mencari keutamaan, kesempurnaan, dan perbuatan-perbuatan yang baik.
Yang keempat, menyerahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, semua itu dilakukan setelah beriman kepada risalah Muhammad, bernaung di bawah kepemimpinan dan bimbingan beliau yang lurus. Nah, di samping itu, permulaan ayat-ayat ini mengandung seruan yang tinggi sebagai perintah yang ditujukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau bangun dari tidur dan melepas selimut, siap untuk berjihad dan berjuang. Hai orang yang berkemul, bangunlah lalu berilah peringatan. Seakan-akan Allah berfirman, sesungguhnya orang yang hidup untuk dirinya bisa hidup tenang dan santai. Tapi engkau yang memanggul beban besar ini, mengapa tidur-tiduran saja? Mengapa engkau santai-santai saja? Mengapa engkau masih telentang di atas tempat tidur yang nyaman dan tenang-tenang saja? Bangunlah untuk menghadapi urusan besar yang sudah menantimu. Beban berat sudah menunggu di hadapanmu. Bangunlah untuk berjihad dan berjuang. Bangunlah karena waktu tidur dan istirahat sudah habis. Sejak hari ini engkau harus siap untuk lebih banyak berjaga pada malam hari, dan perjuangan yang berat lagi panjang. Bangunlah dan bersiaplah untuk semua itu. Ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati Allah, sungguh ini merupakan perkataan yang besar dan menakutkan, yang membuat beliau melompat dari tempat tidurnya yang nyaman di rumah yang penuh kedamaian, siap terjun ke kancah di antara arus dan gelombang, antara yang keras dan yang menarik menurut perasaan manusia, terjun ke kancah kehidupan. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangkit, dan setelah itu selama 25 tahun beliau tidak pernah istirahat dan diam. Tidak hidup untuk diri sendiri dan keluarga beliau. Beliau bangkit dan senantiasa bangkit untuk berdakwah kepada Allah, memanggul beban yang berat di atas pundaknya, tidak mengeluh dalam melaksanakan beban amanah yang besar di muka bumi ini, memikul beban kehidupan semua manusia, beban aqidah, perjuangan, dan jihad di berbagai medan. Beliau pernah hidup di medan peperangan secara terus-menerus dan berkepanjangan selama 20 tahun. Urusan demi urusan tidak pernah lekang selama itu, semenjak beliau mendengar seruan yang agung dan mendapat beban kewajiban. Semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada beliau dan kepada siapapun. Fi Zilalil Quran, Tafsir Al-Muzammil dan Al-Muddathir, Juz 29, halaman 168 sampai 182. Pada lembaran-lembaran berikut ini akan kami sajikan, kisahkan gambaran sederhana dari jihad yang beliau laksanakan selama sekian lama dan penuh rintangan. Nah, ayah, bunda, dan adik-adik yang dirahmati dan dicintai Allah, demikian kisah tentang perintah melaksanakan dakwah kepada Allah. Begitu juga materi dakwahnya. Ada tauhid, ada iman, ada pembersihan jiwa, ada penyerahan semua urusan kepada Allah. Tentunya setelah beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di video selanjutnya, video ke-13, kita nanti akan memberikan kisah tentang periode dan tahapan dakwah yang dibagi menjadi 2 periode di Makkah dan periode di Madinah. Sementara di Makkah itu sendiri nanti akan dibagi menjadi 3.
Yang pertama, tahapan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berjalan selama 3 tahun. Yang kedua, dakwah secara terang-terangan di tengah penduduk Makkah. Dan yang ketiga, tahapan dakwah di luar Makkah dan penyebarannya. Ayah, bunda, dan adik-adik yang masih setia mendengarkan kisah sirah nabawiyah sampai video ke-12 ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah dan menebalkan iman kita, memperkuat dan memperkokohnya, sehingga kita tidak mudah putus asa, selalu saja sabar jika ditimpa musibah, karena kita pada hakikatnya meyakini akan setiap janji Allah yang diutarakan, dan Allah tentunya tidak akan pernah berkhianat, tidak akan pernah mengingkari janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Demikian kisah tentang sirah nabawiyah, biografi Rasulullah SAW, sampai satu fase yang sangat penting di mana Rasulullah mendapatkan perintah untuk berdakwah. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan Allah sebagai umat Rasulullah, dijadikan kita orang-orang yang soleh dan solehah, dimasukkan dalam syurganya. Allahumma inna nastaudiuka ma 'allamtanahu farduduhu ilaina 'inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Saya Ahmad Mustaghfirin Pare meminta maaf atas segala kesalahan dan dosa. Hadza wa syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.